setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Shalom. Ada sukacita luar biasa pagi hari ini. Siapa yang diberkati pagi hari ini? Lambaikan tangan dengan saudara. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita mulai ibadah. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami merasakan sungguh kebaikan-Mu di dalam selama 1 minggu ini. Tuhan, Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Kami boleh ada pagi hari ini bisa menghirup udara segar, bisa merasakan berkat-Mu yang luar biasa. Itu karena Engkau sungguh baik. Bapak, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam kuasa tangan-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini menjamah setiap jemaat yang hadir, jemaat yang letih, lesu dalam keadaan berat dan berbeban berat. Tuhan, Engkau menjamah setiap mereka Tuhan, hingga mereka pulang dengan keadaan kemenangan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Kami sungguh merasakan Kau baik Tuhan. Selalu Kau angkat hatiku. Kau memperhatikan iman. Saya udah ciptaan untuk bangkit berdiri. Mari yang bersama. Bersyukur kepadamu Tuhan.
dengan saya bersama-sama. Yang merasakan Tuhan baik, lambaikan tangan. Yes Tuhan. Terima kasih. Mari masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya.
Tuhan selalu menjawab doa kita itu selalu tepat pada waktunya. Saya ada kesaksian sedikit dari saya, apa yang saya alami dalam 1 minggu ini. Belum cerita, harus kedua nih saudara. Kenapa? Karena memang saya benar-benar merasakan kebaikan Tuhan ya. Waktu itu hari Selasa itu saya sore ada pesanan catering. Lah karena setelah ngantar pesanan balik ke rumah itu udah kemalaman. Jadi wes belum belanja, belum persiapan untuk besok paginya jualan hari Rabu. Akhirnya saya memutuskan libur gitu. Sebenarnya udah rundingan dulu sih sama suami, libur nggak ya, libur nggak gitu. Terus soalnya kalau namanya orang jualan kalau libur kan nggak ada yang gaji ya saudara. Gitu. Terus saya bilang sama suami, ya aku mau libur nggak? Cuma aku mah ya udah capek ya libur gitu. Dan suami jawabnya kan gampang capek ya libur gitu. Terus aku tanya gini, tapi Jumat ini harus bayar cicilan ini bang, gitu. Cicilan mobil gitu. Uangnya cukup nggak yo? Nggak jawab dia saudara. Pasti saya kurang akeh gitu. Saya yang bagian keuangan suamiku, aku cuma bagian masak saudara. Bagian bayar cicilan dan lain itu suami yang ngurus. Aku bilang, ya Pak, si kurang akeh tadi duitnya. Nggak jawab tapi pasti kurang banyak. Lain nggak cukup dia pasti bilang ada gitu ya. Gitu terus. Tapi kesel spray lah, gampang gitu. Suami bilang gampang lah. Ya. Tapi namanya beda kan pemikiran wanita ya, perempuan sama laki-laki kan beda. Nah perempuan kan dipikir ya apa kok ya gitu gini gitu kan biasa ya. Kok cukup nggak ya gitu. Terus saudara akhirnya kita wis libur ya wis libur. Soalnya capek memang kemalaman sudah nggak waktunya nggak cukup untuk belanjanya. Saya itu libur ya wis hari Rabunya itu libur santai ya Pak ya santai gitu. Pagi itu saya jalan-jalan cari sarapan, biasanya orang cari sarapan ke saya keliling cari sarapan saudara. Nah hari itu nggak tahunya ada video saya di TikTok ya, TikToker saya saudara. Di TikTok tuh yang FYP itu jualan peyek yang video jualan peyek itu saudara. Hari itu banyak WA masuk orang mau pesen peyek. Terus biasa setiap harinya tuh ada yang 4 toples, 5 toples, 6 toples setiap hari tuh ada. Terus hari Rabu itu tuh saya balesi banyak orang saudara, nggak tahunya ya karena ada video yang FYP. Saya terus balas lagi ya udah besok gitu. Saya readikan besok. Akhirnya sampai hari Kamis itu sudah full order, tak pindah ke hari Jumat. Hari Jumat sudah full, tak pindah hari Sabtu. Orang tuh sampai mau PO. Saya tuh sampai kok bisa ya gitu loh. Terus ya pokoknya tak terima aja ya tak balesin. Sudah full minggu ini, kalau mau tak readikan hari Senin besok ini. Ya wis nggak apa-apa. Saudara saya tuh kaget sampai hari Jumat depan tuh orderan kayak itu full. Gitu loh. Terus hari itu kan banyak yang bayar sampai hari Kamis, buat Kamis ke depan ini loh orderan itu sudah ada yang bayar saudara. Saya cuma orang gini orang lo ya nunggunya 4 hari 5 hari lo mesti bayar itu ya gitu. Terus jadi hari Rabu itu saya libur nggak jualan. Pokoknya orang transfer gitu kan. Saya nggak ngecek, yang biasa ngecek kan suami. Pokoknya saya cuma cari orderan, masak gitu aja ya saudara. Terus malam itu sambil goreng peyek saya tanya suami, saya lihat itu hari Rabu kan saya nggak jualan. Lihat hari ini banyak orang bayar peyek. Itu masih ada berapa masuk. Di dapur tuh suami sambil ngitung, saya sambil goreng peyek. Piro Pak? Betul tak yang transfer ini kan saya cek dulu ya. Jadi apa benar apa enggak saya cek. Jadi saya tuh mewakili ya saudara. Hari itu yang transfer pay itu 1.300.000 lebih. Hari Rabu itu, padahal hari Jumat itu saya harus bayar cicilan mobil saudara. Tapi gini, lah Tuhan, aku tuh libur hari ini. Memang kan nggak ada pemasukan harusnya libur. Kok ya Tuhan kasih tuh ini loh buat bayar mobil gitu loh saudara. Dicukupkan gitu loh sampai Tuhan. Ya Tuhan, aku sampai di dapur tuh dahsyat gitu loh Tuhan. Tuhan tuh berkatnya tuh tepat pada waktunya saudara. Sampai orderan full sampai minggu depan ini saudara. Aku nggak nyangka ya, nggak ada yang nyangka ya, itu berkat Tuhan. Kita nggak pernah disangka, nggak pernah difikirkan. Semuanya Tuhan sediakan tuh tepat selalu pada waktunya. Amin. Siapa yang bangga kita punya Allah yang sungguh baik, dahsyat Tuhan. Saya percaya apa yang saya rasakan juga merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Yes, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan isi firman Tuhan.
Dan kami percaya Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami yang setia, yang sanggup melakukan segala perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Bapa buat penyertaan, terima kasih buat perhatian dan pertolongan. Pagi hari ini kami bersyukur kalau kami bisa beribadah, semua oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bisa berjumpa dengan Engkau. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena hanya ini yang bisa kami berikan kepada-Mu. Sebentar lagi kami akan belajar akan firman-Mu. Tuhan, berikan hati kami seperti tanah yang baik, sehingga siap untuk ditabur firman-Mu, dan kami akan belajar bersama-sama untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami ucap syukur, kami menyerahkan waktu selanjutnya hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan siap belajar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sama firman Tuhan, mari kita akan buka firman Tuhan sesuai dengan tema yang saya berikan, bahwa Tuhan mencintai-mu ya. Tuhan mencintai kita semua. Di dalam kitab Kidung Agung pasal yang kedua, kita akan baca bagaimana Tuhan mencintai kita, umat-umatnya, dan calon mempelainya. Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi terkukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur, kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Amin. Sampai di sini dulu sajak dari Raja Salomo kepada kekasihnya, yaitu Sulamit. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, Kidung Agung yang ditulis oleh Raja Salomo untuk kekasihnya ini, saudara, adalah gambaran dari Tuhan dan gerejanya. Ya, Raja Salomo waktu itu ingin mengunjungi Sulamit, ingin mengunjungi kekasihnya, saudara. Ini adalah gambaran bagaimana Tuhan juga sudah mengunjungi kita. Lewat kehadirannya dia datang ke dalam dunia ini. Itu adalah kerinduannya untuk mengunjungi umat pilihannya, untuk mengunjungi kekasihnya. Saudara yang dikasih Tuhan, gambaran setiap sajak dari Raja Salomo ini adalah gambaran Tuhan dan gereja saat ini. Kita bersyukur, saudaraku, karena kita mempunyai kekasih yang agung, yaitu Tuhan Yesus. Saudaraku, dia datang kepada Sulamit, dia mengunjungi Sulamit. Itu kerinduan Tuhan untuk selalu mengunjungi anak-anaknya. Ya, terlebih, saudaraku, kita adalah mempelainya. Ya. Saat ini, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan juga ingin setiap hari mengunjungi kita sepanjang hari, setiap saat. Ya. Tapi adakah kita siap untuk bertemu dengan kekasih kita? Saudara,
Salomo datang pada Sulamit di ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit. Dia datang ya. Sajaknya Salomo ini sangat-sangat bagus ya saudaraku. Tadi saya membacanya tidak bisa itu langsung red gitu. Kalau dibaca dengan ya sajak yang puisi itu pasti indah sekali saudaraku. Ya. Tetapi saudara kita lihat di ayat ini bahwa Salomo datang kepada kekasihnya ya. Ini adalah keinginan wajar bagi sepasang kekasih ya, yang lagi cinta mula-mula, yang lagi kasmaran gitu ya. Ini pasti ada selalu keinginan untuk selalu bertemu ya. Dan Salomo karena dia seorang raja ya bisa aja dia mau datang hari ini ya. Itu keinginan dia. Sering demikian juga kerinduan Tuhan untuk kita sering menemui kita. Tetapi apakah kita juga mempunyai kerinduan yang sama dengan Tuhan untuk selalu bisa bertemu? Kalau maunya setiap saat ya, kalau lagi pacaran tuh setiap saat ketemu ya. Mau jam berapa ya, karena masih terhalang kerja, pulang kerja cepat-cepat mandi ya. Saya mesti kalau dari ibadah juga kita mau datang kepada kekasih kita. Saya tanya anak pemuda, setelah dari gereja kemana? Ya ke sana tau, wah dengan pacarku ya, iya. Nah, seperti itu. Saudaraku, kalau Tuhan selalu ingin bertemu dengan kita, seperti Tuhan pada waktu Dia menciptakan Adam, Dia ingin selalu bertemu dengan ciptaannya, Dia ingin selalu bertemu dengan kekasihnya. Dia selalu datang kepada Adam setiap saat, sewaktu Adam belum jatuh dalam dosa. Ada hubungan ya. Tuhan selalu datang. Tuhan ingin menemui kita. Setiap saat pun Tuhan ingin bertemu dengan kita. Apakah kita juga punya kerinduan yang sama? Tuhan di dalam Wahyu Tuhan katakan, aku datang di depan pintu, aku berdiri di depan pintu mengetuk. Ya. Apakah kita selalu membukakan pintu? Apakah kita mau ya, dengar suara Tuhan? Setiap hari Tuhan itu mengetuk pintu hati kita. Setiap hari Tuhan itu selalu datang kepada kita. Tapi kadang-kadang kita, Tuhan seisuk Tuhan, malas aku tak turus deh. Aku tak istirahat sih berbaring, menikmati apalagi kalau hari libur ya. Kalau hari libur anak-anak saya bangun siang gitu. Saya tidak bangun kan karena memang tidak sekolah tadi. Jadi anak saya bilang, lu boleh bangun siang terus saat teduhnya tidak apa-apa ya. Saat teduh kapan saja boleh. Dipikir kalau pagi-pagi Tuhan sudah pergi. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau bisa ya bangun pagi gitu ya, meskipun tidak libur, tidak sekolah ya bangun pagi berdoa. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan selalu datang dalam kehidupan kita, mengetuk pintu hati kita setiap hari. Apakah kita mau membukakan? Dan kalau sudah capek ya, apalagi harus sedang goreng peyek, aduh udah capek aku gitu ya. Tapi biarlah kita tetap semangat untuk selalu bertemu dengan Tuhan. Tuhan mengetuk pintu, biar kita buka. Kita bukakan, Tuhan katakan, Tuhan lihatlah Tuhan kehidupan, silakan masuk dalam kehidupan. Itu yang pertama saudara. Tuhan selalu rindu untuk selalu datang, dan Dia sudah datang di depan kita. Tapi apakah kita mau membukakan pintu ya, untuk firman Tuhan datang, untuk pribadinya datang dalam kehidupan kita. Yang kedua, ayat yang ke-12, di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saat mereka bertemu ya, dikatakan bahwa di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam hubungan itu ya ada satu kesegaran sehingga digambarkan seperti bunga yang sudah mekar ya. Nampak bunga-bunga.
Saudaraku, kalau saya punya tanaman, kalau sudah punya tanaman itu kalau berbunga, itu bunganya itu cantik gitu ya. Saya itu cuma punya 3 pot ya di depan rumah karena kampung kecil, jadi cuma punya 3 pot ya. Itu ada bunga-bunga yang kalau bertumbuh itu cantik sekali. Sering saya pandangi, tuh ya cantik sekali itu Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam pertemuan kita dengan Tuhan, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, ada kesenangan, sukacita itu digambarkan seperti bunga-bunga yang bermekaran, cantik dan sangat menyenangkan. Demikian juga dalam hati kita. Apakah kita mempunyai Tuhan, kita mempunyai Yesus, seperti kita ini merasakan bunga yang sedang mekar, sehingga kita bisa melalui kehidupan kita seperti bunga yang mekar, itu akan nampak, akan bisa dilihat oleh orang. Kita syukur, sehat, ya, selalu senyum, gak menutup air. Itu anak Tuhan yang sudah mempunyai Yesus secara pribadi, yang sudah mengenal Yesus secara pribadi. Kita digambarkan seperti bunga-bunga yang mekar. Sangat indah kalau kita melihat bunga. Mau cewek mau cowok kalau lihat bunga itu ya, ini aja mainan aja bagus sekali kalau dilihat. Apalagi yang asli ya. Kalau lagi bunga saya sedang bermekaran gitu, aduh tak lihat aja, sirami ya, sangat cantik gitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kita itu selalu ada bunga-bunga yang mekar, karena kita berjumpa dengan Tuhan, karena kita mempunyai kekasih yang sangat luar biasa. Dalam kehidupan kita ada sukacita. Gambaran bunga-bunga ini adalah ada sukacita, ada pujian, ada keinginan yang terus-menerus bersama dengan Tuhan. Adakah kita lebih mementingkan yang di dunia, atau ya memang kita harus mencintai suami, istri, anak-anak, keluarga, kita harus mencintai. Tapi apakah kita mencintai Tuhan lebih dari semuanya itu? Apakah kita senang kita mempunyai Tuhan? Apakah kita senang atau apakah kita sukacita mempunyai Yesus? Dan itu harus memang di atas semuanya. Kita mencintai yang ada dalam dunia ini, mencintai yang kita punyai. Tapi jangan sampai Yesus di nomor ke belakang. Yang pertama memang harus Tuhan. Kita harus bersukacita karena kita mempunyai Tuhan. Ya memang saudara, kita mesti banyak masalah. Ketika masalah itu datang, ya kadang-kadang itu, aduh Tuhan, di mana Tuhan? Padahal kita sudah menomorsatukan Tuhan. Tapi biarlah sukacita karena kita memiliki Yesus itu yang kekuatan kita, sehingga apapun yang terjadi, muka kita tetap berseri, muka kita tetap seperti bunga yang telah mekar. Itu bisa dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-13, pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Saudaraku, ada bunga pohon anggur semerbak baunya. Ada bunga-bunga yang memang wanginya itu sangat tercium ya. Dan ini pohon buah anggur ini semerbak baunya. Saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan kita menghasilkan buah dan juga dinikmati oleh orang lain. Kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah berjumpa dengan kekasih jiwa kita, yang sudah memiliki kekasih jiwa kita. Kita tidak hanya berbunga, tapi berbuah juga. Ya saudaraku, kalau pohon kalau mau berbuah itu pasti bunganya muncul dulu. Nah, setelah bunga baru dia membentuk satu buah yang masih kecil gitu ya saudara. Saya punya pohon yang tidak saya tanam dan tidak saya tabur, dia tumbuh sendiri. Tuhan kasih itu serikaya ya saudara. Itu kalau setiap hari saya siram pagi ya, sih saya lihat-lihat itu bunganya
Itu bagus sekali, Tuhan kasih saya itu yang pohon ya, ditumbuhkan oleh Tuhan ya. Saya tidak menanam, tiba-tiba itu muncul ya. Sekarang itu berbunga. Saya setiap kali siram, saya lihat itu bunga-bunganya itu ada. Kalau bunga itu habis, cuma berapa bulan dia berbunga lagi, cepat sekali ya. Nah saudaraku, kalau saya lihat bunga-bunganya itu ya, ini satu hari ada yang sudah mulai muncul berbuah ya, calon berbuah ya. Jadi saya setiap pagi ke sore gitu, saya lihatin pohon. Mungkin tetangga saya lihat, orang ini kok gak bosan-bosan ya. Padahal itu tanaman itu cuma salpret gitu ya, gak gede-gede amat karena di pot ya. Tapi saya senang sekali, saya sirami, saya lihatin. Jadi tetangga yang saya lihat, Mbak Yanti rada-rada ya opo. Karena saya senang lihat, kalau sudah berbunga, saya lihat mana ini yang sudah mau jadi buah. Saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan kita juga harus berbuah, tidak hanya sekedar berbunga. Karena buah ini juga akan bisa dinikmati, bukan hanya dipandang orang, tapi bisa dinikmati orang. Kalau buah serikaya sudah matang, saya makan. Kemarin ada yang sudah matang satu ya, temannya yang sudah dipreteli sama bocil-bocil kemarin itu ya, ada satu yang luput dari jangkauan dia, itu sudah matang dan saya makan. Si anak angkat saya bilang, "Loh mana tante?" Ya udah saya makan. Kamu nanti bagian yang kedua. Nah selain yang dikasih Tuhan bisa dinikmati kehidupan kita. Kalau kehidupan kita tidak bisa dinikmati orang lain, ya kalau zaman sekarang ini namanya berdampak, ya bahasa keren, bahasa gensetnya, berdampak. Ya. Saudaraku, untuk apa? Itu adalah tujuan Tuhan untuk gerejanya, yaitu harus berdampak dalam keluarga kita, dalam keluarga besar kita, di dalam lingkungan kita. Kita ini harus berdampak. Saudara, kita menjadi berkat atau kita menyelamatkan jiwa, itu nanti Tuhan yang akan beri. Yang terpenting adalah hidup kita ini berbuah dan semerbak baunya, bisa dinikmati orang. Memang kadang setiap kita mempunyai karakter yang berbeda-beda, tetapi kita harus koreksi diri kita. Apakah kita ini sudah berbuah? Apakah kita ini sudah dinikmati orang? Apakah kata-kata ini menyinggung orang? Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Atau sebaliknya diri kita, apakah kita ini yang tersinggungan, ya? Tidak bisa menikmati orang berbuah, tidak bisa menikmati apa yang orang lain katakan. Saudara, kita harus melihat diri kita. Yang pertama, kita harus menjadi buah, kita harus berdampak. Yang kedua juga kita harus bisa menerima, ya, istilahnya buah dari orang lain. Kalau mungkin kita diingatkan, kita ditegur, itu kita sedang diberi buah. Terimalah itu, karena untuk kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita bisa berbuah, ya, dalam kehidupan kita. Tuhan kasih hanya 9 buah roh di dalam kehidupan kita. Dan itu harus kita jaga. Jangan sampai ada iblis yang preteli itu buah, seperti bocil-bocil yang mengambil, ya, buah-buah di pohon saya. Iblis yang selalu bisa untuk memetik buah-buah itu, menghancurkan buah-buah 9 roh buah dalam kehidupan kita. Saudara harus hafalkan, bukan hanya anak kecil, anak sekolah minggu saja yang menghafalkan 9 buah roh. Mereka hafal, dan mereka anak-anak belum bisa mengaplikasikannya. Tetapi kita yang sudah mengerti, biarlah kita berbuah dan berdampak, ya, kita bisa dinikmati oleh orang lain. Kasih kita, damai sejahtera, sukacita, semuanya 9 saja Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Apakah kita bisa mempertahankan buah-buah itu di dalam kehidupan kita?
Kadang mungkin kesabaran kita sudah hilang ya, rasa-rasanya sudah nggak cukup lagi untuk nggak sabar ya. Tapi biarlah kita ingat bahwa kita ini harus berdampak untuk orang lain. Kita ini mempelai Tuhan, harus memberi yang terbaik untuk sekeliling kita. Itu yang ketiga. Selanjutnya saudara, jika kita sudah tahu bahwa kita mempunyai kekasih yang sangat mengasihi kita, ayat yang ke-14, merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok doamu. Saudaraku, waktu Salomo mengunjungi kekasihnya ini, dia merindukan ada satu perbincangan, ada satu hubungan ya saudara, ya omong-omong ya. Tidak mungkin kalau datang ke pacar terus pacarnya menengai gitu ya. Nah, dulu waktu saya masih pacaran dengan mantan pacar saya ini ya saudara, Pak Su ini ya, saya ini orangnya diam, dia lebih diam dari saya. Jadi dia mengunjungi saya, ya diam aja. Pikir, loh kok mendengar? Kok nggak tanya apakah saya ini sudah makan? Nah, kalau yang anak-anak sekarang itu ya WA, Beb, kamu sudah makan? Nah seperti itu ya. Nah sering yang dikasih Tuhan. Salomo tidak mau seperti itu. Harus ada perbincangan. Ya, akhirnya saya membuka perbincangan dulu ya. Karena suami saya ini sangat pendiam gitu ya. Saya tanya bagaimana pelayananmu, apa yang dikerjakan, apa yang disuruh Father hari ini gini. Nah akhirnya terjadilah komunikasi. Nah saudara, harus ada saling yang membuka perbincangan. Demikian Salomo ingin ada satu perbincangan. Perdengarkanlah suaramu, kata Salomo. Jadi Tuhan juga mau kita ini memperdengarkan suara kita. Lewat apa? Lewat doa, lewat pujian biasa. Sering-sering kita itu memuji Dia, sering-sering kita berdoa. Karena berdoa tidak harus berdiri, duduk, tutup mata, doa serius, tidak seperti itu. Sambil saudara bekerja, saudara bisa berbincang dengan Tuhan, perdengarkan suara kita, kita mengagungkan Dia, kita menyapa Tuhan, kita curhat dengan Tuhan. Nah ini kita memperdengarkan suara. Dan Tuhan mau kita selalu berbincang-bincang dengan Dia. Tuhan tidak akan bosan-bosan walaupun kamu doakan itu terus ya. Hari ini doa ini, besok tetap doa ini. Tuhan tidak akan bosan. Itu karena Tuhan ingin selalu merindukan suara kita. Tuhan mau kita selalu ada hubungan, selalu curhat dengan Dia. Dia akan mendengarkan dengan kasih-Nya, Dia akan mendengarkan. Apakah kita malas untuk bercakap-cakap dengan Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, saya sudah kasih pelajaran kepada anak saya untuk selalu bisa berdoa. Berdoa bersyafaat. Dia tanya, doa syafaat itu yang apa, Ma? Syafaat itu mendoakan kayak gini. Tapi aku nggak ada waktu. Pagi ini aku pulang sekolah, jadi aku bisa ikut mama doa. Ya sudah, doa di rumah. Yang terpenting adalah kamu berhubungan dengan Tuhan. Kamu berdoa, memperdengarkan suaramu, bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saat kita naik motor kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Saat kita melakukan apapun kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya. Saya kalau lagi masak radio itu saya putar. Ya. Yang di sebelah saya itu dangdutan, saya pujian, saya besarkan radionya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada pujian yang terus mengalir dalam kehidupan kita untuk mengagungkan Allah kita. Jadi jangan hanya, ya memang kita itu ada masalah, kita banyak sekali peristiwa, banyak sekali hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin kita selalu
memperdengarkan suara kita lewat pujian, ya, lewat penyembahan kita, lewat doa-doa kita. Biarlah kita selalu berbincang-bincang dengan Tuhan. Selanjutnya saudara, ayat yang ke-15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur, kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Saudara yang dikasih Tuhan, saat kita ada hubungan dengan Tuhan yang baik, iblis tidak suka. Di sini dalam kebun anggur mereka, kebun anggur Salomo dan Sulamit ini diserang oleh rubah-rubah yang kecil. Rubah-rubah ini merusak tanaman, merusak kebun anggur. Kebun anggur berbicara tentang sukacita bersama dengan Tuhan, dan iblis tidak suka. Rubah-rubah ini tiba-tiba nongol dan merusak kebun anggur Salomo dan Sulamit. Demikian juga iblis. Kalau kita ada hubungan yang baik dengan Tuhan, iblis tidak suka. Iblis selalu mencari cara. Iblis selalu datang kepada Tuhan untuk minta izin menguji setiap anak-anaknya yang sangat dekat dengan Tuhan. Contohnya seperti Ayub, saudara tahu sendiri. Dia kurang apa dengan Tuhan? Hidupnya baik, hidupnya soleh, orang jujur, tidak pernah melakukan kejahatan. Ya seperti itulah hubungan kita dengan Tuhan yang baik. Tapi iblis tidak tinggal diam. Iblis tetap meminta waktu kepada Tuhan untuk menguji apakah benar-benar kita mencintai Tuhan dengan seperti Tuhan mencintai kita. Apakah kita hanya karena perlindungan Tuhan, karena kasih Tuhan. Kalau tidak ada kasih Tuhan, kalau tidak ada berkat Tuhan, bagaimana? Jadi iblis ini selalu merusak. Dia ingin mencuri 9 buah roh yang kita miliki ini. Assalamualaikum. Iblis selalu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis tidak suka kita hidup dengan enak di dalam Tuhan, dan iblis tidak mau jalan kita menuju kehidupan yang kekal. Dia selalu punya cara untuk menjatuhkan kita, untuk menyeret kita dari segala kebaikan. Dan iblis maunya kita mengikuti dia binasa dalam keabadian. Seringnya dikasih Tuhan. Itu sebabnya setiap kehidupan kita mempunyai persoalan, mempunyai masalah, mempunyai hal-hal yang membuat kita ini meragukan Tuhan. Tuhan di mana? Hampir saja ya. Tuhan juga kasih, enggak semua hamba Tuhan tidak ada masalah. Seringnya yang dikasih Tuhan. Tuhan himpit masalah satu dengan yang lain yang di dalam kehidupan kita ini. Masalah kita memang berbeda, tapi sama aja. Semua itu berasal dari si jahat untuk menguji iman kita. Saya katakan, Tuhan, saya hampir saja tidak kuat. Ya, saya hampir saja tidak kuat. Tapi kembali, Roh Kudus tetap ingatkan saya kembali kepada kasih yang mula-mula. Apapun itu, ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ya. Di awal ayat ini tadi, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Salomo menyuruh mungkin prajuritnya untuk menangkap rubah-rubah itu. Dengan lain kata, bahwa Salomo tidak membiarkan kebun anggurnya dirusak semua oleh rubah-rubah itu. Dengan lain kata, bahwa Allah kita tidak membiarkan kita dirusak oleh iblis. Sedemikian Tuhan. Tuhan akan pasti menangkap si rubah-rubah itu. Ya. Saudaraku, walaupun mungkin pertolongan Tuhan tidak saat ini, tapi pasti Tuhan akan tolong. Tuhan akan tolong. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita harus mempertahankan. Kita tahu bahwa Tuhan akan bertanggung jawab. Tuhan akan menangkap dia. Yang saya saksikan tentang teman saya yang Ibu Heni almarhum, saudaraku, hampir saja dia keluar dari kasih karunia. Kenapa? Dia sudah dulu dia melayani, dia sangat mengasihi Tuhan, dia ibadah dengan sungguh-sungguh. Ya. Dia sangat membantu orang, suka membantu orang.
Tapi Tuhan kasih seperti itu. Sakit dan dia harus tidak bisa ngapa-ngapain. Tuhan di mana Tuhan, di mana Tuhan? Dan bahkan Tuhan kasih kirim teman yang merawat dia tidak seiman. Bahkan temannya ini ustaz. Tuhan, kenapa Tuhan kirim orang yang tidak seiman dengan saya? Keluarganya anak Tuhan, teman-temannya hamba-hamba Tuhan, teman-temannya semuanya anak Tuhan. Tidak ada satupun yang mau, termasuk saya. Bukan saya tidak mau, ya waktunya kapan ya, saya juga punya keluarga. Tapi anehnya Tuhan kirim dia nih. Jadi hampir teman saya ini, Tuhan yang menolong saya ini, saya mau pindah ikut dia. Saya mau pindah ikut dia karena dia rela merawat saya. Kalau merawat dia bisa jalan, maaf bicara, merawat soal ke belakangnya. Ini tidak semua orang bisa, nggak ada semua orang bisa. Di mana kakaknya, pokoknya semuanya saudaranya, temannya mana? Saya kecil, saya maaf, saya tidak bisa. Iya, enggak apa-apa Pak Yanti. Yang hanya yang selalu kontak dengan dia menanyakan, Cik, kabarmu gimana? Saya dan temannya yaitu Saudari Arum yang dulu juga pemuda di sini. Hanya kami 3 bersahabat. Jadi kami karena kesibukan pelayanan kami tidak bisa untuk selalu datang. Tapi komunikasi itu yang terpenting. Dan dia hampir saja. Untungnya Tuhan menangkap rubah-rubah itu. Untungnya dia curhat. Dia tidak mengambil keputusan sendiri. Wes aku tak melok dia. Dia datang, Mbak Yanti, aku mau ikut dia saja. Karena dia sudah menolong saya begitu rupa. Dia enggak jijian, dia sungguh, dia merawat saya seperti ini. Aku mau ikut dia saja. Saya nangis, saya kata, jangan seperti itu. Kamu lihat kemana Tuhan? Ya di dalam dia itu Tuhan yang kirimkan dia untuk merawat dirimu. Kalau bukan Tuhan yang kirimkan dia, gak ada yang merawat dirimu. Siapa yang merawat diri? Karena saya dan Mbak Arum itu, karena saya dan dia tidak bisa. Saya katakan, Tuhan tolong sahabatku ini, tolong. Tuhan kirimkan seseorang yang tidak seiman untuk merawat dia. Dan itu menyebabkan dia hampir kehilangan iman. Saya katakan jangan, itu pertolongan Tuhan. Akhirnya dia dibuat. Akhirnya dia buat, yes, saya percaya selalu, walaupun di akhir hidupnya dia juga bersama dengan temannya ini, tapi dia tetap memegang imannya bahwa hanya di dalam Yesus Kristus juru selamat. Jadi dia tidak minta di hari yang terakhir itu, dia nggak minta si temannya ini, doakan aku menurut kamu, doakan aku menurut ini, gitu. Udah. Saudara yang dikasih Tuhan, ini rupa-rupa iblis itu tidak mau untuk kita ini selalu baik dengan Tuhan. Kita ini iblis itu tidak senang kita ini berjalan menuju kepada kehidupan yang kekal dengan berbagai cara, persoalan yang seakan-akan gimana Tuhan, ini iblis ingin merusak semuanya. Tapi kita melihat bahwa Tuhan akan menangkap setiap rubah-rubah itu. Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Saudara yang dikasih Tuhan, ya saya katakan Tuhan seperti ini ya, seperti ini ya, seperti ini. Tapi Tuhan tetap selalu, ya, setiap pujian yang dikatakan berkali-kali Tuhan menolong.
saya melihat, oh iya Tuhan, tepat pada waktunya jeriat. Jangan Tuhan beri saya terus kekuatan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu artinya Tuhan menangkap setiap rubah-rubah yang akan merusak kehidupan kita. Selalu biar kita percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan, agar kita tetap percaya bahwa hanya satu nama yang membawa kita pada kehidupan yang kekal. Jangan tukar apapun itu dengan apapun itu. Sesulit apapun, sehebat apapun ya persoalan yang kita hadapi, pasti Tuhan akan memberi pertolongan. Saya yakin dan percaya bahwa Salomo menyuruh pegawainya untuk menangkap rubah-rubah itu ya. Iblis-iblis itu Tuhan pasti akan menghalaukan di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang mau bertahan dalam kita, di dalam iman kita. Selanjutnya ayat yang ke-16. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Inilah yang menjadi kekuatan kita ya. Iman kita, bahwa Salomo katakan kekasihnya itu kepunyaan dia dan aku punya dia. Inilah yang menjadi iman kita. Hanya Yesus yang menjadi milik kita dan kita juga miliknya. Kalau kita sudah terima dia dan Tuhan memiliki kita, Tuhan tidak akan melepaskan kita. Kalau di tengah masalah sepertinya, Tuhan kemana? Tuhan di mana engkau? Sebab kita lihat bahwa kita ini kepunyaan Tuhan. Tuhan punya kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Demikian juga seperti pernikahan Kristen ini ya. Pernikahan di dalam Tuhan. Kita sudah milik suami, suami milik kita. Suami milik istri, istri milik suami. Harusnya itu sudah terikat. Dan tidak ada siapapun yang bisa memisahkan ya. Tapi dengan zaman yang seperti ini, sok-sokan ya buyar ya, sudah nggak cocok, sudah nggak sepaham. Saudara yang dikasih Tuhan, ini bukan kemauan Tuhan ya. Banyak pernikahan-pernikahan Kristen yang putus ya. Mereka menikah di lembaga Kristen, diberkati, tapi pada waktu berpisah kepada negara pengadilan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dengan dalil yang sudah gak cocok lah seperti ini. Padahal saudara yang dikasih Tuhan, ini gambaran Tuhan katakan, di kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum menikah ya, kita harus benar-benar tanya kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam keluarga, hubungan kami, saya sudah pernah ceritakan tentang keluarga saya juga ya. Pernah suami saya tergoda dan lain sebagainya. Tetapi kita, maksudnya saya harus tetap percaya kepada Tuhan, bahwa apa yang sudah disampaikan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Kuncinya hanya satu, lakukan firman Tuhan, mengampuni dengan penuh kerendahan hati. Oh, dalam hal itu saudaraku, mengampuni dalam hal itu seperti kertas yang dirobek ya. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak tahu bagaimana, tapi Tuhan beri kemampuan. Tuhan beri kemampuan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biar kita juga mempunyai hal seperti ini, baik dengan Tuhan, bahwa Tuhan kekasih kita, kepunyaan kita, dan kita percaya kita ini milik Tuhan. Dan di dalam hubungan kita, keluarga-keluarga Kristen, hanya suami kepunyaan kita dan kita kepunyaan suami. Itu yang harus menjadi pokok ya. Jangan sampai ikut-ikutan dunia ini.
wis tidak sejalan, wis tidak sepaham, wis kayak gini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang sudah dimiliki Tuhan, yang dimiliki Yesus, jemaat-jemaat yang setia. Dalam Yohanes pasal 6, kita harus percaya bahwa kita tidak akan dilepaskan oleh Tuhan. Seringkali kita yang melepaskan diri dari Tuhan. Yohanes pasal yang ke-6, Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-37. Jadi kita harus percaya bahwa Yesus itu kepunyaan kita. Yohanes pasal yang ke-6 ayat ke-37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, demikian Salomo katakan kepada pacarnya, kekasihnya, kamu kepunyaanku dan aku kepunyaanmu. Demikian juga Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diterima Tuhan. Siapapun yang sudah menerimaku, yang sudah kuterima, tidak akan kubuang. Walaupun seringkali kita mengalami hal-hal yang seperti terseok-seok iman kita untuk percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah membuang kita. Kadang-kadang kita sudah mengalami masalah sehingga kita sudah malas beribadah, malas berdoa. Tapi ini janji Tuhan dalam Yohanes. Tuhan Yesus sendiri katakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ya mungkin saudara tidak malas, gak datang ibadah, 1 tahun gak datang ibadah. Yang sedih paling Pak Kebugem. Tapi Tuhan tidak pernah membuang saudara. Tuhan tetap menunggu saudara akan kembali, seperti anak laki-laki, anak bungsu yang telah meninggalkan keluarganya. Bapaknya selalu menunggu, dan itu akan terjadi. Dan dia tidak membuang anaknya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita percaya bahwa kita kepunyaan Tuhan dan Tuhan punya kita. Jadi jangan remehkan Tuhan. Kalau Tuhan belum menolong kita, Tuhan menguji kita, Tuhan sedang melihat sampai di mana kesetiaan kita. Yang selanjutnya ayat yang ke-17. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Ini berbicara tentang akhir zaman juga bisa, atau berbicara tentang akhir hidup kita. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, berbicara tentang kematian dan berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau kita masih dikasih kesempatan, kita ada saat ini, biarlah kita tetap terus kembali kepada Tuhan, biarlah kita tetap terus ada di dalam hadirat Tuhan, sehingga waktu kita hidup atau Tuhan izinkan kalau kita kembali saat ini, kita dalam keadaan tetap setia, kita dalam keadaan kita ini milik Tuhan, karena kita tidak tahu kapan waktunya kita dipanggil Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kalau kita sakit, kita bisa disembuhkan, puji Tuhan. Jadi kita waktu bayang-bayang menghilang ini, kalau masih sakit itu masih ada yang mendoakan, masih ada yang mengunjungi, itu lebih enak. Tetapi tiba-tiba kalau bayang-bayang menghilang itu, misalkan kayak kecelakaan, nah, sering dia dikasih Tuhan. Dulu bos saya ini kehilangan anaknya dengan cara kecelakaan. Bos dari ibu saya dan juga bos saya juga anaknya yang satu-satunya laki-laki dipanggil Tuhan dengan cara kecelakaan. Berangkat kuliah, terus di jalan terus di jalan langsung
Jadi dia sana, ini mobil ke sini, jadi kepalanya yang kebentur. Jadi langsung sebagian ini hancur, ceplok di tempat ya saudaraku. Jadi orang tuanya bagaimana nggak stres mamanya ya, sampai kejang-kejang mamanya histeris dan lain sebagainya. Dan mereka orang tuanya menyalahkan Tuhan dan dia meninggalkan Tuhan. Kenapa Tuhan ambil dia? Saudara yang dikasih Tuhan, ini anak Tuhan, dan dia meninggalkan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau cara kita pulang ke rumah Tuhan dengan cara yang macet seperti ini, apakah kita siap? Yang kerja, yang kemana-mana aktivitas dengan naik motor, dengan naik mobil, di jalan ini sangat-sangat berbahaya. Kita sudah hati-hati, tapi orang tidak hati-hati ya. Saya kalau naik motor ini, Tuhan tolong ya. Saya ini sangat penakut ya saudara di jalan ya. Tapi karena harus ya menghantar sekolah ya. Kalau di jalan ya Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong ya. Jadi kalau saya lihat truk itu, rasanya ngeri gitu ya. Dilewati gini kan, aduh masuk gitu ya saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, kalau itu terjadi, semoga tidak ya untuk jemaat GKI besok ya, tetap dalam dilindungi Tuhan di tengah perjalanan. Tetapi kalau itu terjadi, bayang-bayang kita hilang pada saat yang seperti itu, apakah roh kita tetap memiliki Tuhan? Apakah kita kembali kepada Tuhan? Nah saudara yang dikasih Tuhan, jadi biarlah kita tetap bersiap, kita tetap kepunyaan Tuhan. Apapun yang terjadi ya, saat ini kita masih hidup, puji Tuhan ya, sampai kita melihat Tuhan datang dan menjemput kita, atau saat Tuhan panggil kita, saat ini kita tetap setia ya, berada di dalam hadirat Tuhan, berada di dalam nama Tuhan, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita tetap memiliki cinta Tuhan ini seperti Salomo dan kekasihnya Sulamit ini saudaraku. Biarlah kita selalu tahu ya bahwa Tuhan selalu rindu dalam kehidupan kita untuk Dia datang kepada kita, dan Tuhan juga rindu untuk kita selalu ya memperdengarkan suara kita kepada Tuhan. Dan biarlah kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang bisa dinikmati orang-orang, berdampak bagi orang. Dan kita tetap setia sampai akhir menutup mata kehidupan kita. Kita tetap memiliki Tuhan dan tetap kembali di dalam kasih kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan, saya kembalikan ke Roh Gembala. Shalom. Ya, hari ini kita berbicara tentang kebaikan Tuhan, mulai dari lagu pertama sampai firman Tuhan dibentangkan semua tentang kebaikan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Amin. Hari ini kita bernafas semua. Hari ini kita masih bisa memuji Tuhan. Pujilah dengan segenap hati. Iya. Kata orang itu, kalau kita pas lagi ngersul, kita lagi mengeluh, kita lagi tidak bersyukur, coba sih disambangi rumah sakit, ada yang mengerang-ngerang, ada yang kabelnya masuk semua, atau mungkin di rumah duka, pasti kita masih bisa bersyukur. Oh iya. Kadang kita merasa bahwa kita ini masalahnya yang paling nomor satu, paling banyak, paling ini, paling itu ya. Tapi biarlah hari ini kita dari mulut kita keluar satu pengakuan, satu pernyataan kebaikan Tuhan.
goodness of God. Amin. Ada yang mungkin gajinya masih kurang, ada yang tidak gajian, ada yang kontrakannya mau habis. Tapi biar kita mau mengucap syukur, meskipun ada rubah-rubah di sekitar kebun kita. Ya, di awal tadi hambanya juga menyinggung tentang kita ini kan mempelainya Kristus, harusnya kita suka untuk berbicara dengan mempelai laki yaitu Kristus. Pertanyaannya, apakah kita senang, apakah kita mau, apakah kita mau menyempatkan waktu. Baik yang sekarang sekolah itu katanya gak ada waktu, untuk yang bekerja gak ada waktu, terus yang ada waktu bagaimana? Semua tergantung kehendak kita, semua tergantung bahwa kita mau menyisihkan, padahal untuk Tuhan ya, kok di istilahnya menyisihkan, apakah ada waktu untuk Tuhan lakukan, untuk kita mendekat. Dulu pada waktu zaman dulu, kalau zaman Oma itu katanya zaman dulu itu, ini kok zamannya Oma siapa ya? Yang 70 tahun ke atas apa? Oh, Burus. Dulu kalau ada masih surat-suratan gitu, ada postcard. Postcard itu bahasa Indonesia apa? Kartu pos. Itu datang gitu, masih zaman itu ya Burus, kartu pos. Itu sama suami atau pacar terima postcard suratan. Surat-suratan saya dulu sama Bukem itu, kalau ada surat gitu cedeng itu di depan itu tukang pos gitu, lu alat bukan ya. Terus zaman berubah, mulai kartu SMS gitu, habis itu BBM. Kalau bapak ibu sekarang, zaman sekarang tuh WA. Dipikir yang terima yang WA yang centing gitu ya, notifikasi centing. Dari sang kekasih ini ada Yeski dan pasangannya, kena lagi yes, centing dong. Oh, bukan Michelle, Yeski bisa ke kantor kah? Iya, atau centing gitu, lu kok ngiki menderek aku utang ini, atau yang lainnya. Tapi pada waktu kita centing gitu kok dari Tuhan, ada berkat untukmu, sembako 1 ton. Oh ya, kasih amin, haleluya, diamini. Ya, biarlah kecil besar, volume kecil volume besar, dari mulut kita tetap ada kebaikan Tuhan. Ya, kemarin saya sudah mulai juga ke dokter mata, ya meskipun yang saya ini tidak bisa lihat yang jauh-jauh, yang dekat-dekat gitu aja masih berat. Tapi tadi saya iya, hari ini tadi saya agak melu ya, katanya kebaikan Tuhan, kok Tuhan belum bikin mujizat ya. Tapi satu hal, kalau saya masih bisa bernafas, itu kebaikan Tuhan. Amin. Kalau saudara tidak diberi debt kolektor di depan rumah, itu kebaikan Tuhan. Amin. Pasti Tuhan tuh tahu kondisi masing-masing kita. Bapak Ibu Saudara, di kantor banyak hal yang terjadi. Kita menemui beberapa orang gitu ya, ada yang mencekno, ada yang bersahabat, ada yang berikan senyum ke kita, ada mungkin kita bertemu di plekosi dan sebagainya. Tapi kalau kita dengan Tuhan kita, Tuhan masih mau tersenyum. Oh, haleluya, amin. Kemarin dari Jumat saya dikirim malaikat, saya bisa ke sini ya,
Kak Erna sudah centing, oh Kak Erna aku dijemput di tempat biasa, oh enggak, ini ada malaikat dari Norway. Ya. Apapun lah, masalah kecil-kecil tapi Tuhan itu tahu. Ya. Merasakan kebaikan Tuhan, benar. Haleluya. Song leader, singer, pemain musik ke depan, LCD tolong ditayangkan the goodness of God, kebaikan Tuhan. Meskipun mungkin ada sebagian ibu-ibu, mama, iki opo tuh bahasa Inggris, tapi intinya Tuhan itu baik, itu kebaikan Tuhan. Saya boleh minta tolong anak saya Monica ke depan. Kita pujikan the goodness of God. Bapak Ibu Saudara yang terkasih jemaat, kalaupun saat ini pagi ini Bapak Ibu yang membutuhkan doa, angkat tanganmu biar tim gembala, Kak Erna ataupun Ibu Gembala bisa mendatangi. Kita merasakan kebaikan Tuhan. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Amin. Apakah masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun juga, kalau saat ini ibu bapak merasa butuh Tuhan, sambil mendengarkan pujian, Tuhan aku butuh engkau, angkat tangan. Biarlah kita menaikkan tangan kita karena Tuhan yang turun. Jesus, Tuhan itu baik. Tidak firman Tuhan ini diberikan oleh hamba yang tidak perlu begitu saja, tapi dari mulut kita keluar, engkau baik Tuhan, engkau selalu baik. Thank you Lord Jesus. Setiap hari kita ada dalam tangan Tuhan. Setiap pagi kita bangun sampai kita meletakkan kepala kita. Amin. Katakan, all my life you have been faithful. Yes, Lord Jesus. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness
kuasa-Mu. Rasakan kuasanya Tuhan. Katakan Tuhan, Kau yang termanis buat jiwa. Sampai kapanpun, sampai kita menghadap kepada Tuhan, biarlah kita mengandalkan Yesus yang termanis buat jiwa. Tuhan menghapus air matamu, dan air matamu taruh dalam khidmat-Nya Tuhan. Amin. Yesus yang termanis buat jiwa. Katakan buat jiwaku, buat jiwa, buat jiwaku, buat jiwa. Amin. Hanya Dia yang pribadi yang mengerti sampai kapanpun. Mungkin pasangan kita, mungkin keluarga kita cuek terhadap kita, tapi satu pribadi, Yesus yang termanis buat jiwa kita. Amin. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Katakan Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku. Saudara bagi berdiri semua, katakan dari mulutmu bahwa Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Katakan buat jiwaku. Amin. Angkat tanganmu, katakan Tuhan, Kau benar-benar pribadi yang termanis buat jiwa. Engkau tidak pernah mengecewakan kami, Tuhan. Aku cinta sekali lagi Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. I love you, Lord Jesus. Ku cinta selamanya. Ku cinta Thank you, Lord Jesus. Biar kebaikan-Mu tetap ada pada kami, Tuhan. Sampai Maranatha, sampai kami menghadap kehadiran. Engkau lihat jemaat-Mu, Tuhan. Kerinduan setiap hati mereka, kebutuhan. Biar Tuhan angkat segala beban, sehingga dalam hati kami mengalir puji-pujian, puji-pujian yang mengakui bahwa Engkau baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman. Memberkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Yanti, sehingga apa yang dikerjakan Tuhan berhasil. Memberkati hamba-Mu Bapak Medi,
yang bekerja. Melalui pekerjaannya Tuhan mengirim banyak berkat. Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Studi Selah, Tuhan Kau memberkati, beri hikmat akal budi dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan Kau memberkati kebutuhan sidang jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan beri kami imun tubuh yang baik karena cuaca, karena apapun juga. Tuhan memberkati. Tuhan berikan kami kekuatan yang dari surga. Terima kasih Tuhan, firman-Mu tidak pernah terlambat untuk kami dengarkan. Kalau hari ini kami mendengar, Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami. Biar Roh Kudus mengingatkan itu dalam telinga rohani kami yang terus-menerus, sehingga saat kami mengalami sesuatu, saat ada rubah masuk ke kebun kami tetap menghardik dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang menghardik rubah itu, sehingga kebun anggur kami berbuah, dan rumah tangga kami diberkati. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini amin. Kita bersiapkan untuk persembahan. Saya silakan dia berdoa persembahan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Jika kami sudah mendengarkan siapa Bapa, biarlah firman-Mu tumbuh di dalam hati kami yang subur, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, dan juga sebentar kami akan berikan korban persembahan. Biarlah kiranya apa yang kami berikan berasal daripada Tuhan, boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Shalom.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Salomo mengungkapkan isi hatinya, dan itulah seperti yang Tuhan Yesus juga lakukan. Dia rindu untuk selalu dekat dengan kita, sang mempelai-mempelainya. Karena kita percaya ketika kita dekat dengan kita, ada satu keintiman, dia akan terus curhat sama kita. Sehingga ketika segala sesuatunya yang tidak nyana-nyana kayak rubah tadi, kita tetap ada di dekat sang mempelai kita. Dan dia akan memberi kekuatan, dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Itulah hati Tuhan bagi setiap kita semuanya. Ya, jangan jauh-jauh ya dari Tuhan, selalu dekat ya dengan Tuhan. Ya, dekat sama suami, sama anak itu memang harus. Tapi seperti tadi firman Tuhan dikatakan, nomor satukan Tuhan di atas segalanya. Dan ketika semuanya harus terjadi, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. God is good all the time. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bu Yanti, Tuhan berkati untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita rindukan selalu Tuhan berada dalam hidup kita, memberkati kita dalam situasi keadaan yang ada. Memang ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, tetapi kita mempunyai Allah yang selalu baik buat kita ya. Percayalah pertolongannya Tuhan tetap tepat pada waktunya. Seperti tadi kesaksian dari Ibu Dewi bahwa walaupun harus bayar cicilan, cicil terus bingung, dihitung-hitung terus. Saya percaya cuma Bu Dewi, semua kita juga pernah alami seperti itu ya. Walaupun mungkin volumenya nggak terlalu seperti apa, tapi yakinlah Tuhan akan menolong kita ya. Jika kayak wajahnya Bu Dewi, saya selalu ngomong sama dia, wajahnya renyah gitu. Renyahnya bukan karena goreng minyak gitu ya, tapi renyahnya kayak itu plus gitu, senyum terus ya. Saya percaya semuanya kita, Tuhan siap jawab doa-doa kita. Tuhan tidak pernah pilih kasih, anaknya semuanya sama. Ada seorang ibu katakan sama saya, Tuhan tuh pilih kasih, tidak sama kamu selalu gini-gini sama aku. Enggak, itu tergantung kedekatan kita dengan Tuhan gitu. Dan tergantung Tuhan jawab tepat waktunya dia. Saya percaya apa yang tidak pernah kita pikirkan dan kita bayangkan, Tuhan akan sediakan bagi kita. Mungkin yang kita sediakan, yang Tuhan sediakan buat kita jauh lebih besar apa yang dialami oleh ibu yang tadi kita lihat seperti apa. Tetapi itu semuanya saya percaya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jadi percayalah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, indah bagi kita semuanya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, untuk pengumuman sepanjang minggu ini, Jumat kita akan doa bersama-sama ya. Hari Sabtu ibadah pemuda, selesai itu kita para hamba Tuhan akan mempersiapkan untuk latihan musik hari Minggu, dan minggu depan jangan lupa tetap ibadah, karena hari ini ada beberapa saudara kita, Bu Slamet, Bu Ru, juga Pak Sunoto tidak hadir. Minggu depan hambanya Ibu Vera, puji Tuhan ya, akan membagi berkat, dan monggo silakan yang mau ngajak saudara keluarga kita untuk hadir menerima berkat ya. Pintu dibuka lebar untuk kita semuanya menerima berkat luar biasa daripada Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya untuk pengurus dan para pelayan Tuhan jangan pulang dulu, nanti kita akan bicarakan sehubungan dengan persiapan Natal. Thank you, God bless, shalom. Yang jemaat untuk bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu tak berkenamu. Selalu
setiap pribadi kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih dan terima kasih untuk kehormatan kami berharga di mata Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang luar biasa. Bapak dan Saudara, kami ucap syukur untuk ibadah pagi hari ini sudah selesai. Roh Kudus, terima kasih Kau sudah memimpin ibadah dari awal hingga akhirnya. Dan saat kami pulang pun Roh Kudus akan terus berbicara. Roh Kudus akan terus meneguhkan, menguatkan kami untuk dalam kami menapaki dari hari ke sehari, sehingga firman Tuhan terus dan terus ada di dalam kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami ucap syukur untuk semua hal. Terima kasih untuk jemaat-Mu, baik yang sudah datang maupun yang mungkin mereka absen karena kebutuhan, karena kendala, karena hambatan. Tapi Tuhan, Kau juga ada bersama mereka. Tuhan, berbicara dengan cara-Mu sendiri, lewat apapun juga Tuhan, yang hari ini datang Tuhan, Kau sanggup mendatangi mereka. Kami ucap syukur juga untuk Ibu Kim Hong yang sudah pulang ke rumah. Terima kasih operasi yang berjalan dengan baik, lancar. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan untuk kemarin minggu lalu yang ada sembako. Terima kasih Engkau mengembalikan berkat-Mu untuk donatur. Terima kasih Tuhan, Kau baik, dan sekarang juga Kau selalu baik. Kau yang memberkati jemaat-Mu, kecil, besar, tua, muda. Kau yang memelihara sampai masa tua kami, Tuhan yang memelihara. Berkat-Mu selalu tercurah. Sekali lagi, segala kebutuhan jemaat Tuhan Kau tahu, dan Kau yang memberkati dalam nama Yesus. Turun berkat atasmu. Untuk tim PAB yang bertugas, jadilah mereka tidak sia-sia. Tuhan melihat dan Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, persembahan yang sudah kami berikan Tuhan pasti kembalikan pada kami semua. Yang memberikan dengan tulus dan ikhlas, Tuhan memberikan berkali-kali lipat dalam untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, Engkau baik. Berkati Indonesia, berkati Surabaya, berkati di mana kami tinggal Tuhan, sehingga kami mendapatkan kesejahteraan, kami mendapatkan kenyamanan di mana kami tinggal. Terpuji nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam nama yang tunggal Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi mulai saat ini, pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin.